Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang peluang bagian yang ke-9, yaitu tentang uji hipotesis. Oke, kita mulai aja. Tentunya kalau kita melakukan sebuah kesimpulan dari suatu penelitian, tentunya kesimpulannya haruslah terhadap populasi. Populasi itu adalah kesimpulan unsur-unsur yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Yang tentunya kalau melakukan penelitian terhadap populasi, maka kita harus mengambil sampel. Sampel itulah yang akan kita teliti. Nah, kalau dari populasi kita tentukan sampel, kita lakukan penelitian, tentunya kita harus ada dulu hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah suatu dugaan sementara yang masih perlu diuji. Ada hipotesis penelitian, ada juga hipotesis statistika, kemudian sedangkan hipotesis itu ada hipotesis 0, ada hipotesis 1. Nah, kalau hipotesis 0 itu adalah hipotesis yang diarahkan untuk diuji kebenarannya dan merupakan pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan si peneliti. Sedangkan H1 itu adalah hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Jadi ada beberapa kemungkinannya uji hipotesis itu. Ada uji dua pihak, berarti kalau H0 adalah P sama dengan P0, maka H1 adalah P tidak sama dengan P0. Atau kemungkinan kedua adalah satu pihak kanan, yaitu P kecil sama dengan P0, berarti H1-nya P lebih besar dari P0. Atau ada uji kiri, pihak kiri, berarti kalau H0 P besar sama dengan P0, berarti H1-nya adalah P lebih kecil dari P0. Jadi ini kemungkinan yang akan terjadi. Terserah kepada kita untuk mengujinya pakai yang mana. Nah, kemudian tentunya ada prosedur uji binomial, seperti yang sudah kita bicarakan pada sebelumnya. Harus kita tentukan dulu tingkat signifikansi atau taraf nyata adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan peluang untuk melakukan kekeliruan menolak H0 dan seharusnya diterima atau menerima H0 yang seharusnya ditolak. Jadi H0 itu bisa diterima, bisa ditolak tergantung kepada hasil pengujian. Oke. Nah, untuk menentukan distribusi binomial dengan rumus yang ini kita sudah pelajari juga sebelumnya di pertemuan ke-8 ya. Jadi kita tinggal menggunakan rumus ini sekarang. Oke. Kemudian pengambilan keputusan, tentunya kalau sudah dianalisis, tentunya kita bisa atau harus mengambil keputusan. Nah, jadi jika Px-nya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Dan jika Px-nya lebih besar sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Jadi alfa ini kita yang menentukan apakah taraf kepercayaannya adalah 0,1 ya, 0,1%, 0,01, 0,05, ya 0,1 yang paling besar ya biasanya. Oke. Sebagai contohnya dari 10 sampel acak yang akan dipilih, ternyata 5 orang memilih belanja di pasar modern dan sisanya memilih belanja di pasar tradisional. Jika taraf nyata yang digunakan adalah 5%, ujilah peluang populasi memiliki pasar modern tersebut kurang dari 70%. Oke, jadi kalau kita lihat yang ini, kalau P0-nya itu berarti 70%, berarti 0,7. Berarti Q-nya sama dengan 1,7.
P sama dengan 1 kurang 0,7 sama dengan 0,3. Seperti yang sudah kita pelajari di paket sebelumnya ya. Nah, kemudian hasil penelitiannya misalkan seperti ini dia. Yang suka pasar modern itu 5, pasar tradisional 5, berarti jumlah sampelnya itu ada 10. Jadi kejadian yang diharapkan di situ tadi adalah K-nya sama dengan 5. Berarti kita cari dulu ya. Kita buat hipotesisnya seperti ini. Ya, berarti P lebih besar sama dengan 0,7. Nah, berarti H1P kecil dari 0,7. Nah, itu. Nah, jadi taraf nyatanya kalau kita ambil misalnya di sini 5% berarti itu 0,05. Oke. Nah, kita hitung tadi dengan distribusi normal binomial seperti ini. Kalau Px sama dengan 0 berarti kombinasi 0 dari 10 kali 0,7 pangkat 0 kali 0,3 pangkat 10 berarti 0,000006. Kalau Px sama dengan 1 berarti kombinasi 1 dari 10 kali 0,17 pangkat 1 kali 0,3 pangkat 9. Nah, jadi ini diperhatikan ya. Jumlahnya harus selalu 10. Kalau kalian perhatikan ini 8 tambah 2 10, 9 tambah 1 10, 10 tambah 0 10. Ini juga 7 pangkat 3, 7 tambah 3 10, kemudian 6 tambah 4 10. Nah, setelah dihitung berarti untuk Px sama dengan 1 hasilnya 0,000138. Untuk X sama dengan 2 0,001447. Kemudian untuk X sama dengan 3 0,009002. Untuk X sama dengan 4 berarti 0,036756. Nah, lalu kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan maka kita dapat yang tadi hasilnya adalah 0,047349. Jadi kriteria ujinya tadi adalah bahwa Px-nya kita dapat adalah 0,047349. Sedangkan alfanya tadi adalah 0,05. Berarti Px lebih kecil dari 0,05. Berarti kesimpulannya adalah bahwa H0 itu tadi ditolak. Apa itu H0 tadi? H0-nya tadi adalah bahwa Px-nya lebih besar sama dengan 0,7. Apa itu P-nya tadi? Di situ ada bahwa katanya adalah populasi memilih pasar modern tersebut kurang dari 70%. Nah, itu dia, berarti itu harus ditolak. Nah, karena ditolak maka kita simpulkan adalah bahwa ya H0 itu ditolak berarti Px tidak benar sama dengan lebih besar sama dengan 70%. Nah, jadi begitu cara untuk melakukan penelitian dan sampai mengambil keputusan. Oke, untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya, yaitu peluang bagian yang ke-10. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.